Ya, para pelajar yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Sir Ketut Kertayasa. Kali ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 7 ya. Pertama saya akan memperkenalkan materi apa saja yang kita akan pelajari selama satu semester ya, atau kurang lebih 6 bulan ini. Kemudian saya juga akan membahas satu topik yang kita akan pelajari pada bab pertama. Baik, kita langsung saja melihat materi apa saja yang kita pelajari di semester 1 ini. Ya, ada 4 bab yang kita akan pelajari. Yang pertama kita membahas tentang bab bilangan. Nah, bilangan ini tentu kalian sudah pelajari ya, bahkan mulai dari TK hingga kelas 6. Kenapa mesti SMP harus belajar bilangan lagi? Karena bilangan itu tidak bisa terpisah dengan matematika ya. Nah, jadi bilangan itu adalah bagian paling mendasar ya dalam pembelajaran matematika. Setelah belajar bilangan, kalian akan belajar bab yang kedua, yaitu himpunan. Himpunan ini termasuk materi mudah. Ya, kita nanti mengelompokkan bilangan atau objek ya berdasarkan definisinya. Kemudian yang ketiga, kita sudah masuk bentuk aljabar. Nah, inilah pembedanya. Kalau di sekolah dasar kita belum bahas tentang aljabar, di tingkat SMP kalian sudah diharapkan mampu berpikir dari konkret, bilangan ini termasuk konkret ya, ke tahapan lebih abstrak lagi. Nah, ini bentuk aljabar. Kelanjutan dari bentuk aljabar yang terakhir adalah persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini juga bentuk aljabar. Ya, 4 bab inilah yang kita akan pelajari selama satu semester ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan tatap muka. Sekarang kita lihat dulu topik pertama yang kita akan bahas, yaitu tentang bilangan. Tujuan pembelajaran dalam video ini ya, saya harapkan ada 2 hal yang kalian harus capai. Yang pertama, kalian mampu membandingkan 2 bilangan bulat. Kemudian mampu menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, inilah 2 tujuan yang kita akan bahas pada video pertemuan pertama ini. Nah, kita lihat dulu bilangan ya ternyata memiliki bagian-bagian ya, atau bisa kalau saya nyatakan dalam bentuk bagan atau diagram ya. Bilangan itu terbagi atas 2, ada yang namanya bilangan rasional atau bilangan pangkat ya. Nah, bilangan yang kita akan pelajari tentu ada juga yang namanya bilangan irasional nanti ya. Kita bahas yang di sini saja. Nah, rasionalnya dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulatnya dibagi menjadi cacah dan bilangan negatif ya. Bilangan cacahnya ada 0, ada bilangan asli. Ya, semua jenis bilangan yang ada di dalam diagram ini yang kita akan pelajari adalah operasinya. Ini yang menjadi kata kunci, operasi bilangannya. Operasi yang kalian tahu adalah tambah, kurang, kali, bagi. Ya, inilah 4 operasi yang kita kenal dalam matematika. Nah, oke, kita lanjut sekarang ke ya membandingkan bilangan bulat. Lebih mudahnya, karena kalian sudah pelajari juga tentang membandingkan bilangan bulat, saya hanya menyampaikan atau mengingatkan kembali, untuk memudahkan membandingkan bilangan bulat, kita harus ingat garis bilangan. Ya, garis bilangan inilah yang kita gunakan untuk mempermudah kita membandingkan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat, kalau dia ke kanan, itu artinya nilainya makin positif atau nilainya makin besar. Ya, di sini nilainya makin besar kalau makin ke kanan, sedangkan yang ke kiri itu nilainya makin kecil ya, makin kecil. Nah, jadi kalau kita diminta membandingkan misalnya 0 dengan 1, nah, sebelum kita membandingkan kita ingat dulu tanda pembanding ya. Tanda pembanding itu ada 3. Tanda pembanding itu ada 3. Yang pertama ada sama dengan, kita baca sama dengan. Yang kedua ada kurang dari. Dan yang terakhir adalah lebih dari. Nah, ini tanda pembanding untuk bilangan. Nanti kalau untuk aljabar ada lebih besar sama dengan, lebih kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan ya. Nah, cukup 3 ini yang kita gunakan sebagai pembanding bilangan.
Nah, saya misalkan berikan contoh, kalau kita diminta untuk membandingkan, anggaplah 1 bagaimana dengan 5, maka kita tahu bahwa 5 itu lebih di kanan, artinya lebih besar. Maka kita tulis 1 lebih kecil dari 5, atau 5 lebih besar lebih dari 1, ya. Nah, ini tanda pembandingnya. Begitu juga kalau kita misalnya dituliskan negatif 2 dengan negatif 4. Nah, kita lihat. Negatif 4 itu lebih di kiri. Negatif 2 lebih di kanan. Artinya, negatif 2 itu lebih dari negatif 4. Atau kita bisa tulis lebih besar. Ya. Nah, kemudian, kalau kita misalnya tulis lagi 4 dengan negatif 1. Ya, tentu 4 dengan negatif 1 itu 4 lebih di kanan. Kalau pada posisi bilangan ini 4, ini negatif 1. Karena dia lebih di kanan, maka 4 itu tentu lebih dari negatif 1. Kalau 1 dengan 1, tentu tanda hubungnya adalah sama dengan. Nah, ini hanya mengingatkan kembali yang kalian sudah pernah pelajari. Ya, jadi membandingkan bilangan tidak terlalu susah. Yang penting kita ingat garis bilangan posisinya. Kalau makin ke kiri, dia makin kecil, makin ke kanan, dia makin besar. Ya. Misalnya kita lihat kasus yang pertama. Ya, kasus yang pertama ini bilangannya besar kali ya. Ya. Ini negatif, Bapak isi titik biar lebih mudah, 547.578. Sedangkan di sini negatif 595.000. Nah, berarti ini negatifnya posisi ini makin lebih di kiri ya. Lebih kiri dibandingkan, lebih di kiri posisinya dibandingkan dengan ini. Tentu kalau kita tulis kembali untuk menghubungkan ini, negatif 578 atau 547.578 lebih besar, karena ini posisinya lebih di kanan, maka tandanya lebih besar dibandingkan negatif 595.326 ya, atau negatif 595.326. Nah, ini untuk tanda hubungnya. Kasus berikutnya, misalnya, ya ini ada 3 bilangan, kita sebut saja X, Y, dan Z. X-nya ini terdiri dari 6 digit, ya. 1, 2, 3, A, B, C. Berarti 6 digit ini bilangan ratusan ribu, ya, ratusan ribu. Ini juga 6 digit, 4, 5, B, C, D, E, berarti ratusan ribu juga. Sedangkan ini puluhan ribu, yang Z-nya puluhan ribu. Jika kita mengurutkan dari yang terbesar, tentu yang pertama kita tahu bahwa yang puluhan ribu tentu lebih kecil dari ratusan ribu. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan X dan Y. X dan Y itu kita lihat posisi ratusan ribu. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat dulu posisi ratusan ribunya. Ini posisi ratusan ribunya 1, ini 400 ribu. Kalau sederhananya, ini 100 ribu, 100 ribu lebih, ini 400 ribu lebih. Sehingga kita bisa pastikan bahwa Y itu ya lebih besar daripada X. Tentu X lebih besar daripada Z, karena Z-nya puluhan ribu. Dengan demikian, urutannya dari yang terbesar adalah Y, X, Z. Ya, berapapun ABC, DE-nya yang kita ganti, selalu posisinya seperti ini. Ya. Nah, ini untuk membandingkan bilangan. Saya yakin kalian bisa nanti memahami lebih dalam membandingkan bilangan dengan mengerjakan tugas yang ada di website. Berikutnya, kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini juga materi pengulangan. Kalian sudah tahu atau sudah pelajari penjumlahan bilangan bulat itu, kita sudah pelajari dari kelas 4 SD. Cara yang paling mudah untuk menjumlahkan bilangan bulat adalah menggunakan garis bilangan. Ini cara mudahnya. Misalnya, kita diminta untuk menentukan 2 tambah 3. Dengan menggunakan garis bilangan, kita mulai 2-nya itu. Untuk mencapai 2, kita mulai selalu titik startnya adalah 0. 0 karena positif 2, berarti kita menuju ke arah kanan sebanyak 2 kali, ya, atau 2 langkah. Sampai di sini, kemudian plus 3, tambah positif. Berarti dari sini,
Kita lanjut lagi 3 kali. 1 ke kanan, 2, 3. Dengan demikian, 2 tambah 3 itu 5. Atau bilangan positif, kalau kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Berikutnya, kasus berikut ya. Nah, ini negatif 4 tambah 3. Ini bisa juga kita gunakan dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 4 itu bilangan pertamanya negatif 4. Selalu kita startnya dari titik 0. Negatif 4 itu berarti nanti dia berhenti di negatif 4 sebanyak 4 kali. Ya. Kemudian tambah 3 berarti kita bergerak tambah positif bergerak 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Dengan demikian, negatif 4 tambah 3 adalah negatif 1. Ya. Nah, pada kasus ini, jika dua bilangan bulat dijumlahkan, tidak selalu hasilnya positif. Bisa saja tandanya negatif, manakala ya bilangan yang memiliki tanda negatif itu ya sebelum negatifnya dia lebih besar. 4 itu lebih besar daripada 3 karena ini ada tanda negatifnya, dia menjadi hasilnya negatif. Dan ya kasus yang terakhir, nah sekarang 5 tambah negatif 4. Kalau 5 tambah negatif 4 berarti kita bergerak dulu ke 5 positif. Kemudian negatif 4 artinya kita menuju ke arah kiri sebanyak 4 kali ya, karena ini tandanya negatif. Berarti 1, 2, 3, 4. Dengan demikian 5 tambah negatif 4 itu hasilnya positif. 1 ya. Jadi penjumlahan bilangan positif dan negatif itu bisa juga hasilnya positif. Pada kasus sebelumnya bisa juga hasilnya negatif. Ya, ini beberapa kasus tentang penjumlahan. Apakah kalau bilangan besar menggunakan garis bilangan bisa? Jawabannya bisa, tetapi tidak efektif. Nah, ini hanya menguatkan kita konsep dari penjumlahan bilang bulat. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, demikian video kita ya atau pembelajaran kita. Dari penjelasan sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, kemudian ada nolnya ya. Semua bilangan atau yang tertera, bilangan ini yang tertera ini merupakan bilangan bulat. Yang kedua, ya tanda hubung untuk membandingkan bilangan itu, membandingkan bilangan ada 3 bisa sama dengan lebih dari dan kurang dari. Dan terakhir, hasil penjumlahan dua bilangan bulat ya atau lebih, hasilnya itu adalah bilangan bulat. Ya, tadi semua hasil penjumlahan yang kita sudah operasikan hasilnya bilangan bulat. Demikian video ya pada pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, sampai ketemu pada video selanjutnya.